Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dapat hadir di Masjid Nurul Yakin yang kita cintai ini untuk beribadah, mendirikan salat fardu zuhur berjamaah. Kemudian sejenak kita luangkan waktu untuk duduk di majlis ilmu ini. Sekarang kita susah ingin ke Mekah, baik untuk haji termasuk umrah. Tapi dengan duduk di majlis ilmu seperti ini, kita mendapatkan pahala setara dengan pahala haji itu sendiri. Rasul kita bersabda, hadis riwayat Imam At-Tabrani, apa kata Rasul? Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh. Yang artinya, siapa yang datang ke masjid tujuannya untuk belajar dan mengajarkan ilmu, kepadanya Allah berikan pahala sama besarnya dengan pahala ibadah haji. Apalagi Masjid Nurul Yakin padat dengan kajian. Istiqamahlah untuk menghadiri, ajak anak bini, ajak suami, ajak tetangga. Biarlah kita susah pergi ke Mekah karena pandemi, tapi pahala haji bisa kita dapatkan melalui kajian ilmu seperti ini. Kemudian mari kita bersolawat kepada Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tausiah kita pada kesempatan yang insyaAllah barakah kali ini, saya beri judul bersyukur menjadi orang Islam. Tapi kajian ini tidak akan selesai hari ini. InsyaAllah kita akan sambung di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jamaah rahimakumullah. Kepada kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang sangat banyak. Allah berikan kepada kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat harta, nikmat berkeluarga, dan banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Saking banyaknya, tak tahu kita jumlahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tentulah kamu tidak tahu jumlahnya. Manusia bukan sekedar tak tahu berapa banyak nikmat Allah kepada dirinya, tapi banyak juga manusia tak tahu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan ayat yang artinya seperti ini. Kebanyakan manusia itu pandai bersyukur. Tak ada ayat seperti itu. Tak ada. Yang ada adalah kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur. Sedikit betul manusia itu yang bersyukur. Kebanyakannya tak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah.
Maka di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar. Maka untuk itu, syukurilah nikmat ini. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Islam ini? Yang pertama, kita mesti bangga dan bahagia menjadi orang Islam. Kenapa demikian? Karena ketika kita menjadi orang Islam, berarti kita ini manusia pilihan. Kita manusia spesial. Kita bukan berarti manusia biasa, tapi manusia luar biasa ketika kita menjadi orang Islam. Makanya dalam Al-Quran, kita orang Islam ini disebut oleh Allah Ta'ala dengan sebutan kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik. Untuk itu bangga dan berbahagialah. Jangan takut jadi orang Islam. Jangan pesimis jadi orang Islam. Jangan iba hati kita menjadi orang Islam. Apa sebab? Karena di luar sana banyak tuduhan-tuduhan, tak enak telinga kita mendengarkan tentang Islam ini. Terserah apa kata mereka, lantaklah di situ. Yang jelas kita mesti bangga dan bahagia jadi orang Islam. Rasulullah SAW bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama selain Islam tak diterima, di akhirat rugi besar. Begitu kata Allah dalam Al-Quran Ali Imran 85. Bahkan Allah tegaskan lagi Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ku cukupkan nikmatku buat kalian. Aku ridha Islam satu-satunya sebagai agama kalian. Pak Ustaz, agama lain macam mana? Kita tinggal di NKRI. Agama lain kita terima keberadaannya, tapi jangan diterima kebenarannya. Apa sebab? Karena memang tak benar. Keberadaannya kita akui, keberadaannya kita terima, kebenarannya jangan. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Menurut situs resmi PBB, tahun 2020 kemarin berapa jumlah penduduk bumi? 7,7 miliar. Entah ya, entah tidak, entahlah. Kalau tak percaya, jemaah hitung aja sendiri. Tapi begitu kata situs resmi PBB. Jumlah penduduk bumi di 2020 kemarin 7,7 miliar. Berapa yang beragama Islam? 1,7 miliar. 6 miliar lagi non-muslim, dalam kurung kafir dengan berbagai macam agama. Mungkin muncul pertanyaan, Pak Ustaz, kenapa yang beragama Islam itu sedikit? Kenapa yang beragama tak Islam itu justru yang banyak? Padahal Ustaz katakan tadi ini agama benar, agama paling hebat. Ustaz bacakan tadi satu hadis 3 ayat. Tapi pertanyaannya, mengapa pengikutnya sedikit? Mengapa justru yang di luar Islam itu lebih banyak? Jawabannya, dari dulu sampai sekarang pengikut kebenaran itu memang tak banyak.
Yang banyak itu adalah penentang-penentang kebenaran. Apa bukti? 25 jumlah Rasul yang wajib kita imani, 5 di antaranya adalah ulul azmi. 1. Nuh alaihi salam. Berapa lama Nabi Nuh menyampaikan kebenaran? 950 tahun. Subhanallah. Yang ikut berapa orang? 10 orang. Ada riwayat katakan 20, ada riwayat sebut 80. Katakan 80, karena kalau 20 sikit betul, 10 lebih sikit lagi. Katakan 80, itu pun tetap tak banyak. Tetap tak banyak. Yang banyak itu menentang. Termasuk yang menentang itu siapa? Bininya dan anak-anaknya. Na'udzubillah. Mau bukti lagi, turun ke bawah. Ulul azmi urut nomor 2, Ibrahim alaihissalam. Di zaman Ibrahim itu ada Namrus. Saya mau tanya sama jemaah, mana banyak pengikut Ibrahim, pengikut Namrus? Pengikut Namrus. Ibrahim nyaris tak ada pengikut. Turun ke bawah. Siapa lagi? Musa alaihissalam. Di zaman Musa ada siapa? Fir'aun laknatullahi alaih. Mana banyak pengikut Musa, pengikut Fir'aun? Lebih banyak pengikut Fir'aun. Pengikut Musa tak banyak. Itu pun dizalimi oleh Fir'aun. Turun ke bawah. Isa alaihissalam. Mana banyak pengikut atau penentang? Lebih banyak penentang Isa. Yang mengikut tak banyak, cuma 12 orang saja. Itu disebut dengan Hawariyun. Turun ke bawah. Siapa itu? Inilah Nabi terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana banyak yang mengikut beliau atau yang menentang? Menentang yang banyak, yang mengikut cuma 1,7, selebih menentang semua. Di akhirat nanti para nabi dan rasul itu Allah panggil semua, karena mereka jadi saksi kepada umat-umat mereka. Ada rasul itu, ada nabi itu, begitu dipanggil datang sendiri. Kenapa datang sendiri? Tak ada pengikut. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Mana mahal mobil Pajero dengan mobil-mobilan? Mana mahal? Mahal Pajero lagi. Kalau mobil-mobilan 50.000 pergi pasar kaget dapat 3. Kalau mobil Pajero 500 juta dapat 1. Itu pun tipe paling bawah. Jemaah, mutiara itu tak ada pinggir laut. Kalau mutiara ada pinggir laut, saya tak tinggal di Pekanbaru, jemaah. Di mana Ustaz tinggal? Di Sungai Pakning. Kampung saya di Sungai Pakning, pinggir laut. Karena banyak mutiara, tinggal pungut, kaya saya. Ngapain tinggal Pekanbaru? Tapi mutiara tak ada pinggir laut. Di mana mutiara? Di tengah-tengah laut, di dasar laut yang dalam. Untuk mendapatnya mesti pandai menyelam, bahkan pakai alat bantu. Itu pun belum tentu dapat. Apa maksud Pak Ustaz? Islam jauh lebih bernilai dari Pajero. Islam jauh lebih bernilai dari mutiara. Tapi kita mudah mendapatkannya. Apa bukti? Lahir tahu-tahu sudah Islam. Alhamdulillah. Nah, ini dia. Tak menetes keringat kita setetes pun untuk mendapatkan Islam ini.
Setetes pun tak keluar keringat kita mendapatkan Islam ini. Tak tumpah darah kita setetes pun mendapatkan Islam ini. Betul kan? Lahir Islam langsung. Lahir Islam langsung. Tak tumpah darah, tak keluar keringat. Mudah kita dapatkan Islam ini. Alhamdulillah. Padahal sesuatu yang mahal, yang bernilai itu susah mendapatkannya. Islam ini paling tinggi nilainya, tapi sekali lagi kita mudah mendapatkannya. Ucapkan Alhamdulillah. Pak Ustaz, saya Pak Ustaz, waktu lahir dulu tak pakai azan Pak Ustaz, tetap Islam. Andai kata dulu ada kita lahir tak diazankan, tetap Islam. Apalagi diazankan. Memang urusan bayi lahir azan atau tak azan, ulama beda pendapat. Tapi kenapa bayi lahir itu diazankan? Salah satu hikmahnya, karena waktu bayi lahir itu setan datang mengganggu, iblis datang mengganggu. Ditusuknya pinggang orang baru lahir itu, makanya nangis. Begitu tak senang iblis sama kita, baru lahir dah diganggunya. Dengan azan semoga dia pergi. Tapi begitu bayi lahir kemudian diazankan, azannya pelan-pelan aja. Jangan kuat-kuat betul seperti azan di masjid. Begitu anak bayi lahir diangkatnya, azanlah dia, diarahkan ke telinga anak tu macam azan Masjid Nurul Yakin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pekaklah budak tu. Sehingga orang rumah sakit keluar semua, disangka Zuhur dah masuk. Ditengok baru jam 8. Gara-gara azan abang tadi. Semangat betul. Mentang-mentang lahir subuh, pakainya salatu khairu minan naum. As-salatu khairum minan naum. Bertanya bininya, abang kok pakai as-salatu khairu minan naum? Kan subuh lahirnya. Ayo pula. Tapi ada yang parah lagi. Anaknya nangis, ayahnya nangis. Makin kuat tangis anaknya, makin kuat tangis ayahnya. Bertanya bininya, abang kok menangis pula? Abang tak pandai azan dek. Ini lebih parah lagi. Lalu tak diazankan, tetap Islam. Begitulah mudahnya kita mendapatkan Islam ini. Jemaah, sahabat-sahabat itu dulu susah mendapatkan Islam ini jemaah. Susah. Demi mendapatkan Islam mereka berpisah dengan anak bininya. Demi mendapatkan Islam mereka berpisah dengan orang tuanya. Demi mendapatkan Islam ini berpisah dengan tanah tumpah darahnya. Demi mendapatkan Islam ini jemaah berpisah nyawa dan badan. Begitu sahabat dulu susah mendapatkan Islam ini. Saya ulangi, kita lahir tiba-tiba ada Islam. Saya nak sampaikan sebuah kisah sebagai penutup ceramah singkat kita ini. Kisah tentang siapa Pak Ustaz? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa ardah. Mus'ab bin Umair 15 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahirkan 570, dia lahir 585. Kapan Mus'ab bin Umair masuk Islam? Tahun 614 Masehi. Nabi kapan diangkat jadi Rasul? 610 Masehi. Berarti 4 tahun Nabi telah diangkat jadi Rasul, Mus'ab masuk Islam. Berarti Mus'ab termasuk Islam di rombongan-rombongan awal. Dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Siapa nama ayahnya? Umar bin Hasim. Siapa nama ibunya? Khunnas binti Malik. Siapa ayah ibu Mus'ab ini? Orang berpengaruh di Mekah, kaya raya. Jadi ibunya Khunnas ini sayang kepada Mus'ab jemaah.
Sayang sesayang-sayangnya. Mus'ab pun sayang sama ibunya. Khunnas binti Malik, ibu Mus'ab, memanja-manjakan Mus'ab. Mus'ab bermanja-manja kepada ibunya. Jemaah, Mus'ab bin Umair itu ganteng jemaah. Kulit putih bersih. Saya ni kan ganteng jemaah, ganteng pula dia daripada saya lagi. Kalau Mus'ab bin Umair memakai pakaian, itu dijamin pakaian paling mahal. Anak orang kaya. Mus'ab bin Umair kalau pakai minyak wangi, itu minyak wangi paling harum di dunia. Mus'ab bin Umair kalau minum, itu dipastikan minuman paling enak. Kalau dia makan, itu makanan paling lezat. Kalau dia tidur, alas tidur paling empuk di dunia. Sekali lagi, kok bisa? Ini anak orang kaya. Jemaah, sampailah ke telinga Mus'ab sebuah nama. Nama siapa? Nama Rasul kita Muhammad SAW. Mengapa Rasul kita Muhammad bawa agama baru, agama Islam? Kita simak baik-baik jemaah. Muncul di hati Mus'ab niat masuk Islam. Tekad mau masuk Islam sudah kuat. Tak terfikir kalau Mus'ab resiko kalau jadi orang Islam, terfikir apa risikonya? Disiksa. Ujung-ujungnya mati. Terfikir. Tapi bagi Mus'ab kecil. Ini apapun siksaannya, nyawa taruhannya, Mus'ab siap. Dan bagi Mus'ab ini kecil. Begitu semangat sahabat dulu masuk Islam. Yang jadi pikiran Mus'ab siapa? Ibunya. Ini berat dia. Karena ibunya sayang sama dia. Dia pun sayang sama ibunya. Ibunya tuh jamaah memanja-manjakan dia, dan dia bermanja dengan ibunya. Ini yang agak berat. Tapi kalau siksaan dia siap, mati pun siap. Berpisah dengan ibunya nih kayaknya dia merasa berat. Tapi karena niat sudah kuat, Mus'ab tetap masuk Islam. Tapi dengan harapan, untung-untung ibunya ikut masuk. Karena ibunya sayang sama dia. Berat hati nak berpisah. Maka jemaah, singkat cerita, bertemulah Mus'ab bin Umair dengan Rasulullah SAW. Lalu diikrarkanlah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Menjadi orang Islamlah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu arda. Lalu belajar. Di mana belajarnya Pak Ustaz? Di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Gurunya langsung Nabi Muhammad SAW. Diam-diam belajar. Diam-diam belajar. Supaya apa? Ibunya tak tahu. Tapi akhirnya ibunya tahu. Yang kasih tahu siapa Pak Ustaz? Utsman bin Thalhah. Datang Utsman bin Thalhah kepada ibunya. Siapa tadi namanya? Khunnas binti Malik. Ibu, apa? Ibu dapat cerita belum? Cerita apa? Mus'ab masuk Islam, Bu. Mendengar anaknya Mus'ab masuk Islam, apa yang terjadi? Ampere panas langsung naik menuju angka 180. Hilang sayang, berubah jadi marah. Tak ada sayang-sayang lagi, tak ada manja-manja lagi, berubah seketika itu juga. Padahal Mus'ab tadi berharap apa jemaah? Untung-untung maknya masuk Islam. Tapi itulah yang terjadi. Tegak maknya di pintu rumah menunggu Mus'ab pulang. Tak lama setelah itu jemaah, Mus'ab pun pulanglah. Dari jauh dia tengok maknya. Gelagatnya agak lain. Menurut Mus'ab, sepertinya mak dah tahu nih. Dengan gontai, santai, melangkah pulang, menengok mak tegak di pintu, Mus'ab membaca ayat-ayat yang diajarkan Nabi.
Terus dia baca sampai ke pintu. Begitu sampai ke pintu, apa yang terjadi? Melayang tempeleng maknya menuju ke pipinya. Tapi tiba-tiba tangan itu terkulai. Oleh Mus'ab menengok tangan ibunya terkulai, dia peluk ibunya jemaah. Dia sayang dengan ibunya. Ibu, kalau bahasa kitanya, ada apa bu? Ada apa bu? Apa kata ibunya? Lepaskan. Kau bukan anakku lagi. Lepaskan. Berat hati Mus'ab nak melepaskan ibu yang sedang dalam pelukannya. Tapi ini pelukan terakhir ternyata jemaah. Dia lepaskan, ibunya masuk. Kemana ibunya masuk ke rumah? Dia ambil gunting. Untuk apa gunting jemaah? Anehnya dia gunting rambutnya sendiri. Sebagai bentuk protes. Mungkin menarik simpati Mus'ab. Selesai sampai di situ belum? Mengapa ibunya? Dimasukkanlah Mus'ab dalam kerangkeng, dijemur di tengah terik panas matahari. Berapa hari Pak Ustaz? Berhari-hari. Terbayang jemaah panasnya Mekah kan? Masih terbayang? Terkelupas kulit ni rasanya. Kita 38, 39 jam minta ampun. Di Mekah sampai 45 kan jemaah. Di tengah terik panas matahari itulah Mus'ab dijemur ibunya jemaah berhari-hari. Apa yang terjadi? Kulit Mus'ab bin Umair yang putih bersih tadi, sekarang apa yang terjadi? Hitam kemerahan seperti ular bertukar kulit. Ini anak muda sebelum masuk Islam jemaah, kalau dia memakai pakaian itu dipastikan pakaian paling mahal. Sekarang setelah masuk Islam dia tak ada berpakaian lagi. Ditanggalkan oleh ibunya. Maaf, cuma selembar pakaian kecil yang menutup auratnya. Ini anak muda sebelum masuk Islam, kalau pakai minyak wangi, itu minyak wangi paling mahal jemaah. Setelah masuk Islam apa terjadi? Tubuhnya busuk. Dia tak pakai minyak wangi lagi. Kenapa tubuhnya busuk? Keringat mengalir terus. Tak pernah bertemu air. Ini anak muda sebelum masuk Islam, kalau minum, minuman paling lezat, minuman paling enak. Sekarang setelah masuk Islam apa yang terjadi jemaah? Terbakar kerongkongannya melawan dan menahan haus. Ini anak muda sebelum masuk Islam, kalau makan makanan paling lezat jemaah. Tapi setelah masuk Islam apa terjadi? Perutnya kosong, keroncong, melawan dan menahan lapar. Ini anak muda jemaah sebelum masuk Islam, alas tidurnya alas tidur paling empuk di dunia. Sekarang setelah masuk Islam, di mana dia tidur? Di atas pasir. Begitu sahabat mendapatkan Islam ini dulu. Bagaimana Mus'ab merasakan ini semua? Dengarkan. Nikmat. Bagaimana? Nikmat. Kok nikmat? Sebab yang meninggalkannya nikmat-nikmat kecil. Yang Allah berikan kepadanya sekarang apa jemaah? Nikmat paling besar. Islam. Begitu sahabat dulu, mohon maaf, mereka campakkan dunia untuk mendapatkan Islam. Mohon maaf, sekarang banyak orang terbalik jemaah. Dia orang Islam tapi fobia dengan Islamnya sendiri. Dikatakan Islam ini penghambat. Dikatakan Islam ini radikal. Orang lain bilang radikal, dia ikut-ikut bilang agamanya radikal. Orang lain bilang agamanya teroris, dia ikut-ikutan pula bilang teroris. Saya kalau orang kafir bilang agama kita radikal, tak marah saya jemaah. Orang kafir bilang agama kita teroris, tak marah saya. Ini orang Islam sendiri ngomong seperti itu. Fobia dengan agama sendiri. Ini orang jemaah bukan sekedar tak berakal, bukan sekedar tak berotak, tapi tak ada hati. Apa sebab? Allah kasih kepadanya nikmat paling hebat, dia justru merasa tersiksa dengan nikmat itu.
Dia campakkan agamanya untuk mendapatkan dunia. Astagfirullah. Dia tak sadar ini nikmat besar. Apalagi yang paling terenak merasa berjasa kepada Islam. Tak ada jasa kita kepada Islam. Justru Islamlah yang berjasa kepada kita, jamaah. Kita sambung sedikit cerita Mus'ab bin Umair. Ketika perang Uhud, Mus'ab bin Umair yang pegang bendera, jemaah. Apa tulisan di bendera itu? La ilaha illallah. Kerana Mus'ab ni ganteng, orang kafir banyak tak kenal dengan dia, orang kafir sangka dia Nabi Muhammad, maka orang kafir ketika itu bernafsu nak bunuh dia. Dia pegang bendera pakai tangan kanan, dikerat musuh tangan kanannya, tercampak bendera tadi. Demi Allah, Mus'ab tak ingin bendera mulia ini terjatuh di atas tanah, kerana ada kalimat tauhid. Dia pegang pakai tangan kirinya. Datang musuh, memancung tangan kirinya, tercampak bendera. Demi Allah, Mus'ab tak ingin menengok bendera mulia ini berada di atas tanah. Dia ambil bendera itu pakai sisa-sisa tangannya, dia letakkan ke dadanya, ditombak musuh dadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gugur di medan tempur di Bukit Uhud. Kalau kita pergi Madinah, ziarah ke Uhud, ada tembok tinggi besar, di situ ada makam syuhada Uhud 70 orang, termasuk salah satunya Mus'ab bin Umair. Ketika perang selesai, dikumpulkan jenazah para sahabat yang gugur di medan tempur, menengok jenazah Mus'ab, pecah tangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul menangis? Kenapa iba betul hati Rasul menengok Mus'ab bin Umair? Tak cukup kain kafan menutup seluruh tubuhnya. Ini anak orang kaya tak pernah kekurangan pakaian. Bahkan pakaian yang ada di badannya adalah pakaian-pakaian mahal. Tapi sekarang apa yang terjadi? Tak cukup kain kafan menutup tubuhnya. Ditarik ke bawah supaya tertutup kaki, nampak wajahnya. Ditarik ke atas supaya tertutup wajahnya, nampak kakinya. Kata Nabi, sahabat, cari rumput sahabat, cari rumput. Ambil rumput-rumput izkir, tutup mayat Mus'ab dengan rumput. Allahu Akbar. Begitu dulu sahabat mendapatkan Islam ini. Kita terpancar dari perut mak kita langsung Islam. Jaga agama ini baik-baik. Jaga agama ini baik-baik. Bagaimana cara menjaganya? InsyaAllah 2 minggu ke depan kita akan sambung kajian ini. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.